Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol operasi hitung, himpunan, dan logika. Yang pertama, himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan baik dan jelas berdasarkan sifat atau keadaan yang sama. Himpunan biasanya diberi nama dan diwakili menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan D. Jika A adalah himpunan, maka yang anggotanya adalah A, B, dan C. Maka ditulis himpunan A sama dengan buka tanda kurung kurawal A, B, C, tutup tanda kurung kurawal, dan C anggotanya. Himpunan A dapat ditulis C elemen A. Jika D bukan anggota himpunan A, maka dapat ditulis D bukan elemen A. Contoh himpunan. Himpunan A sama dengan buka tanda kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9, 11, tutup tanda kurung kurawal, atau himpunan 6 asli ganjil yang pertama. B sama dengan buka tanda kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10, tutup tanda kurung kurawal, atau himpunan 5 bilangan asli genap. Simbol-simbol himpunan. 1. Lebih besar atau greater than. 2. Lebih kecil atau smaller than. 3. Lebih kecil sama dengan atau less than equals to. 4. Lebih besar sama dengan atau greater than equals to. 5. Buka tanda kurung kurawal atau open curly brackets. 6. Tutup tanda kurung kurawal atau close the curly brackets. 7. Elemen atau elemen. 8. Bukan elemen atau not an element. Yang kedua, operasi hitung. Operasi hitung yaitu suatu perbuatan untuk menentukan nilai atau solusi sesuatu hal melalui proses matematika. Simbol-simbol operasi hitung. 1. Penjumlahan. Simbol matematika tambah biasanya digunakan untuk menambahkan dua bilangan atau lebih sehingga menghasilkan bilangan lainnya. Contohnya, 1 tambah 2 sama dengan 3, 27 tambah 14 sama dengan 41, 1200 tambah 2500 sama dengan 3700. Yang kedua, pengurangan. Simbol matematika kurang biasanya digunakan untuk mengurangi dua bilangan atau lebih sehingga menghasilkan bilangan lainnya. Contohnya, yang pertama, 9 dikurang 4 sama dengan 5, 2, 22 kurang 10 sama dengan 12, 3, 345 kurang 123 sama dengan 222. Yang ketiga, perkalian. Simbol matematika kali biasanya digunakan untuk menghasilkan suatu bilangan lainnya. Perkalian biasa dibilang sebagai penjumlahan berulang karena satu bilangan akan dijumlahkan sebanyak salinan. Salah satunya yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12, yang dimana hasil 12 tersebut didapatkan dari menambahkan angka 3 sebanyak 4 kali, yaitu 3 dikali 4 sama dengan 3 ditambah 3 tambah 3 sama dengan 12. Yang keempat, pembagian. Simbol matematika bagi biasanya digunakan untuk membagi suatu bilangan dengan bilangan lainnya. Contohnya, 20 bagi 4 sama dengan 5. 20 disebut angka yang dibagi, 4 disebut angka pembagi, dan 5 disebut angka hasil bagi. Yang kelima, pangkat. Simbol matematika pangkat biasanya digunakan untuk menyederhanakan bentuk dari perkalian berulang suatu bilangan. Contohnya, 2 dipangkat 3 sama dengan 8, di mana bilangan di atas sama artinya dengan 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 8. Yang keenam, persen. Persentase adalah angka atau rasio yang dinyatakan sebagai pecahan dari 100. Sering dilambangkan dengan tanda persen. Misalnya, kita ingin mencari 5% dari angka 20. Jawabannya adalah
Pertama kita cari 1% dan angka 20. 1% dari angka 20 adalah 0,2. Selanjutnya, angka tersebut dikali angka persen yang ingin dicari. Maka 0,2 dikali 5 sama dengan 1. Hasilnya adalah 5% dari 20 adalah 1. Yang ketiga, logika. Logika adalah hasil pertimbangan akan akal pikiran yang diutarakan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Simbol-simbol logika. Yang pertama, implikasi atau implication. Yang kedua, bi-implikasi atau bi-implication. Yang ketiga, disjungsi atau disjunction. Yang keempat, konjungsi atau conjunction. Yang kelima, negasi atau negation.